Lagi ramai di media sosial, Harry Pras dikatakan Harry Pras menghina bacaan Quran dari Habib Umar, membaca Al-Quran dengan cara terburu-buru gak jelas. Di sini banyak orang membela hal tersebut dengan videonya Adi Hidayat, yang dimana Ustadz Adi Hidayat memberikan pembelaan. Iya, lidah Anda kan Padang, lidah Anda kan Jawa, lidah Anda kan Indonesia. Beda dengan lidahnya Habib Umar yang lidah Arab, yang mungkin lidahnya itu medok, teman-teman, ketika ingin mengucapkan qaf menjadi gaf gitu. Kita bukan membicarakan masalah itu ketika hal itu viral, ya. Kita juga membicarakan tentang cara membacanya Habib Umar yang kumur-kumur, buru-buru. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran itu dengan lemah lembut, warattilil Qur'ana tartila, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan lemah lembut, dengan berlahan-lahan, dengan tartil. Tapi sang wali kutub ini membacanya dengan begitu. Dan ketika kita membahas hal tersebut, bahwa tidak boleh membaca Al-Quran dengan cara seperti itu, muncul pembelaan kalau Harry Pras katanya menghina bacaan tersebut. Ini anaknya pamer keramat. Ayo, siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Sangat sontoloyo. Bahkan saking ingin membelanya, mereka melontarkan kata-kata yang kotor, kasar, sontoloyo. Dan itu bukan cuma satu orang. Penggemar habaib di Indonesia itu membludak, teman-teman. Sehingga apa? Ketika kita membahas mereka akan mengusung narasi-narasi yang sedemikian rupa juga. Sehingga apa? Diusunglah menghina, sontoloyo, ya. Sontoloyo pokoknya. Orang yang selama ini di Indonesia mengagung-agungkan secara berlebihan kepada para habaib, sedangkan tingkah dari para habaibnya, oknum-oknumnya sedemikian rupa. Kalau bukan dawir, ya doktrin khurafat. Kalau bukan doktrin khurafat, ya dawir. Kalau bukan dawir, ya pengguluan. Sampai-sampai disembah kakinya, dicium kakinya. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Makoli inna kaliya latla koli inna kaliya malaikatukum ma'alayya mafil maul. Bekas kakinya dicium. Bekas pantatnya dicium. Ketir. Makanya kita jagalah hati, jagalah badan, jaga ruh. Ini namanya pembodohan publik, pembodohan umat, berkedok agama. Dan di Indonesia banyak orang yang tutup mata dengan hal seperti ini. Menganggap hal seperti ini biasa-biasa saja. No, ini bahaya, teman-teman. Tingkah-tingkah feodalisme seperti ini berbahaya sekali. Yang dimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan seperti ini. Tidak pernah mencontohkan orang-orang harus nyungsep-nyungsep nyium kakinya si Habib ini, atau mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan seperti itu. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, gak ada. Hal seperti ini hanya terjadi kepada orang-orang yang mengaku ahlul bait, ajaran-ajarannya, sampai melotot matanya. Kalau bukan kami, keluarga Nabi Muhammad SAW, kalian tidak akan mendapatkan syafaat masuk surga. Wuduh. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Tahu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Ada seperti itu. Sampai melotot matanya, teman-teman. Saking inginnya mereka diagungkan, saking inginnya mereka. Di Indonesia ini sudah banyak orang yang mulai tercerdaskan dengan tingkah-tingkah kalian. Bahkan dengan perlakuan seperti itu, orang-orang Indonesia yang katanya 90% di Indonesia ini beragama Islam, umat Islam terbesar di dunia, tetapi juga terpecah belah di dalamnya. Dan yang paling miris, banyak yang sudah berbaiat kepada Syiah. Dan ada tokoh-tokoh yang baru saja netas, ya, baru saja dianggap ustadz, ya, belajar katanya 9 tahun ke Al-Azhar, menormalisasi ajaran Syiah di Indonesia. Kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama.
Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار الله أبرأ إلى الله إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. Dengan ajaran-ajarannya yang sontoloyo itu. Ya, jadi hal seperti ini tidak patut kita untuk diamkan. Harry Pras menghina Habib Umar, terserah. Narasi apapun yang ingin kalian angkat terhadap saya, menghina Habib Fulan, terserah. Mereka sendiri menghina Al-Quran. Al-Quran memerintahkan A, mereka menentang perintah itu. Sebutkan di dalam Al-Quran, di ayat mana ada perintah kepada umat untuk mencium-cium, nyosor-nyosor kaki bekas pantat. Bahkan diajari sama Bahar bagaimana cara memuliakan guru. Begini, udah kasih tahu teman-teman cara menciumnya. Saya bukan melarang orang-orang mencium tangan gurunya, no. Tapi cara yang berlebihan tidak boleh. Cium tangan kepada guru boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sampai-sampai ruku-ruku dan lain sebagainya, no. Apalagi sudah dewasa. Oh enggak, kalau di Indonesia baik yang laki-laki yang perempuan yang sudah dewasa pun salam-salaman dengan gus-gusannya. Apa ini namanya? Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Apakah kalian merasa hina karena kejadian ini? Salam-salaman. Kalau masih anak-anak boleh, di bawah 11 tahun boleh. Tapi kalau sudah dewasa jangan salaman. Oh enggak, bagi mereka teman-teman. Dipegang-pegang pipinya sama si Gus. Dan kejadian ini bukan cuma satu Gus, ya. Bahkan kiainya dikasih alas, ya, dikasih alas kain. Harus bener gitu ya, salam-salaman dengan perempuan yang bukan mahram. Tapi tidak apa-apa, karena mereka kan si paling pemilik surga dan tidak pernah salah. Ketika dikritik merasa dihina teman-teman. Dan ketika saya membahas, diem, melek, melotot, habis itu melihat ke atas. Setelah itu pandangannya berubah lagi. Dari yang awalnya kaget, terkaget-kaget ya, melotot ke sana, melihat ke atas. Setelah melihat ke atas, hilang pelototannya. Sudah menjadi pandangan biasa. Seolah-olah apa yang dia lihat sudah menghilang ke atas. Pamer keramat. Saya di sini semakin seperti ini karena melihat keadaan umat, yang dimana melihat juga orang Syiah banyak di Indonesia. Apa yang dilakukan mereka semakin menjadi-jadi di Indonesia, teman-teman. Jutaan orang sudah berbaiat ke Syiah, orang-orang Nahdliyin. Saya punya data, saya punya kenalan, bahkan dia sudah taubat dari Syiah setelah 15 tahun menjadi orang Syiah. Bayangkan, 15 tahun menjadi orang Syiah, menelusuri, membaca kitab-kitab Syiah, akhirnya dia memilih keluar. Biar kalian tahu, karena ajaran Syiah ini sangat jauh dari kebenaran Islam, bukan Islam mereka. Jadi kalau ada orang yang menganggap orang Syiah masih Islam, ada yang perlu dipertanyakan dari keimanan dia. Atau jangan-jangan dia orang Syiah yang lagi bertaqiyah. Begitu teman-teman. Dan hal yang lebih penting lagi, orang-orang yang sedemikian rupa ini semakin berkembang biak di Indonesia dengan ajaran-ajaran yang mirip-mirip dengan Syiah, yaitu Sufi. Banyak orang-orang Sufi yang kepanasan dengan hadirnya orang-orang Salafi di Indonesia. Karena hanya orang Salafi yang paling keras, kenceng mendakwahkan tauhid, ya, melawan orang-orang Sufi yang sedemikian itu. Dan ada pernyataan dari tokoh Syiah, kalau kalian orang-orang ingin memberantas orang-orang Wahabi, maka dukunglah Sufi, karena sungguhnya Sufi jembatan Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية، ونحن في هذا نتعاون معهم. Ya. Bukan cuma dari kata-kata, tindakan sama, merangkak ke kuburan sama, ibadah di kuburan sama, memajang foto di tempat ibadah sama, gulu kepada Ahlul Bait sama. Pokoknya Sufi dan Syiah mirip-mirip. Biar kalian tahu teman-teman, saya berani seperti ini karena saya sayang kepada umat agar tidak terjerumus kepada Syiah. Ya Allah. Dan sekarang kita simak orang-orang Sufi yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar dilihat oleh Umar bin Hafiz. Contohnya dari perkataan Ar-Razi Hashim. Habib Umar lagi sholawat melihat Rasul.
Itu sangat mungkin. Nah, jadi Habib Umar melihat Rasul di dalam majelisnya itu sangat mungkin, teman-teman. Sangat mungkin katanya. Terus diejek oleh orang yang nggak ketemu. Itu diejek oleh orang-orang yang nggak ketemu. Mungkin juga, karena mungkin nggak ketemu. Yang ketemu cuma Habib Umar. Nah, yang ketemu cuma Habib Umar. Lanjut dulu. Karena Habib Umar merasakan kehadiran di kolbunya. Dia hadir di kolbunya, teman-teman. Tuh, udah merasakan dia ya. Tuh, melotot sudah ya. Na'udzubillah ya Allah. Miris ya. Yang dimana kita bisa menyaksikan sendiri kisah dari anak kandung Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Habib Umar ini dengan Nabi Muhammad SAW sangat jauh sekali, teman-teman. Sangat jauh. Pokoknya jauh, cepeng. Kata orang Madura tuh cepeng, jauh. Nggak kelihatan dari mana itu ya. Karena 500 tahun dari abad keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 500 tahun. 500 tahun tidak ada catatan nasab tentang Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba muncul kitab dari abad ke-9 menuliskan bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya apa? Sampai sekarang mereka digului karena hal tersebut. Bayangkan selama 500 tahun tidak ada catatan nasab, tiba-tiba disambung-sambungkan. Padahal pada zaman-zaman itu sudah ada kitab, ada alat tulis. Ini nasab mulia. Nasabnya Nabi Muhammad SAW, tokoh senter umat Islam di dunia. Sangat tidak mungkin apabila catatan nasab itu tidak ada. Tidak mungkin. Tokoh sentral ini ya, tapi tidak ada catatannya. Kemana? Kenapa? Hanya sebagai pengetahuan saja, teman-teman. Kalian tidak boleh sedemikian hulu kepada orang-orang yang sejatinya nasabnya masih dipertanyakan. Terlebih lagi kalau kita melihat kepada kisahnya Fatimah. Yang dimana Fatimah sampai dia sakit. Fatimah sakit-sakitan karena saking rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satupun cerita yang menuliskan bahwa Fatimah ketika rindu kepada Nabi Muhammad SAW hadir yaqadhah di hadapan Fatimah. Gak ada. Terus kenapa orang-orang zaman sekarang ini dikit-dikit baca Maulid Simtuduror, Nabi Muhammad SAW hadir yaqadhah sampai dilihat oleh orang kafir Cina? Kenapa? Dan mendengar kalimat seperti ini, cerita seperti ini, kalian itu percaya sekonyong-konyong. Lihat itu kisahnya Fatimah sampai sakit-sakitan menahan rindu kepada ayahnya, kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terjadi apa? Sampai meninggal dia karena sakit-sakitan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pun terjadi kepada Ali bin Abi Thalib, kerabat dekat, ponaan. Nabi Muhammad SAW telah wafat, tidak ada Nabi Muhammad SAW hadir kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak berkonflik dengan Aisyah, tidak berkonflik dengan Muawiyah. Begitupun juga kepada keempat imam mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tidak ada satupun di antara keempat imam mazhab ketika mereka kesulitan ini untuk menentukan hukum terhadap sesuatu, lalu mereka baca Maulid Simtuduror atau bikin salawat-salawat baru untuk memanggil arwah Nabi dan bertanya kepada Nabi, sebagaimana Habib Ba'adud itu bercerita ketika ada Syekh Sultana, dia ingin menentukan hukum kepada suatu perkara, dia minta Nabi Muhammad SAW hadir di kamarnya dan Nabi hadir. Ditanya, ya Rasulullah, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa untuk saya ini memberikan fatwa kepada konsumen saya, customer saya, ketika dia ingin menikahkan anaknya. Nanya lagi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hari apa, tanggal berapa, bulan apa untuk membangun rumah, karena saya punya customer di luar sana yang ingin mendirikan rumah, membangun rumah. Tanggal apa kira-kira? Nabi Muhammad jadi dukun, jadi ahli primbon. Nabi Muhammad SAW dibuatnya. Kisah-kisah sontoloyo seperti ini marak beredar di Indonesia karena banyaknya orang Indonesia ini yang mereka itu mudah sekali untuk dihasut sedemikian rupa. Dan mereka akan berusaha menggunakan segala cara untuk menggembosi orang-orang yang seperti saya ingin mencerdaskan umat, mengajak umat berpikir. No, mereka tidak mau mendiamkan saya, teman-teman. Mereka juga punya 1001 cara untuk membungkam saya dengan cara komentar di video saya begini itu. Ya, kalau kalian orang yang sudah berpikir cerdas, berpikir waras, tugas kalian di kolom komentar untuk menghantam mereka. Ya, tugas kalian. Jadi setiap hari saya akan membuat video-video edukasi untuk menentang takhayul, bid'ah dan khurafat yang sudah disebarkan ratusan tahun di Indonesia.